Hai semuanya, balik lagi di channel Denny Hendrawan. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih anakan lolohan burung paruh bengkok bagi pemula. Bagi sebagian orang itu memilih burung paruh bengkok yang dirawat dari bayi seperti ini itu sebenarnya bukan hal yang sangat sulit teman-teman, tapi perlu jam terbang atau perlu kebiasaan yang sering dan terus-menerus. Nah, di video ini aku akan membahas bagaimana cara memilih burung yang kiranya oke, sehat, terus pertumbuhannya bakal bagus dan tidak cacat itu seperti apa aja teman-teman, ciri-ciri dan tanda-tandanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai atau biasa kita sebut dengan pemula, itu juga tidak usah risau karena memilih burung dari bayi, burung paruh bengkok seperti ini contohnya aku contohkan seperti burung betet ini, itu sebenarnya juga hal mudah teman-teman, jadi nggak perlu diperibad. Makanya nonton video ini sampai habis guys. Yang pertama, teman-teman pastikan membeli burung anakan burung paruh bengkok seperti ini itu pada penjual atau seller yang tepat. Karena kenapa? Kalau teman-teman tidak membeli burung itu dari seller atau penjual yang tepat, itu biasanya orang yang menjualnya itu tidak akan bertanggung jawab atau tidak akan memberi arahan selanjutnya ketika teman-teman membeli. Kadang kita membeli burung seperti ini teman-teman, di orangnya yang sebelumnya itu diloloh sangat kuat dan diloloh sangat respon, tapi ketika sampai rumah dengan kita, burungnya akan malas makan, bahkan tidak ingin makan sekalipun. Bagaimana mau respon? Mau makan aja susah. Nah, itu biasanya kita pasti tanya nih kepada penjual sebelumnya bagaimana pakan yang diberikan oleh orang tersebut kepada anakan burung itu. Nah, itu bisa kita tiru resep dan cara orang itu agar burung itu lama-lama kebiasa. Pada akhirnya nanti bisa jadi dari 3 hari ke depan atau seminggu lah ikut teman-teman, itu burung biasanya sudah mulai respon. Nah, yang kedua, ketika teman-teman membeli burung paruh bengkok yang dari bayi seperti ini dan teman-teman PCB atau pantau cocok bayar atau COD, itu teman-teman juga harus melihat kondisi kesehatan burung teman-teman. Nah, burung paruh bengkok yang dari bayi seperti ini itu random. Ada yang diam saja, kadang ada yang lemas, ada yang banyak gerak, dan ada yang tidur saja. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Teman-teman harus melihat di bagian pernafasannya. Lihat nafas burung itu normal atau tidak, tersengah-sengah atau tidak, burungnya itu pilek atau tidak, dan cara dia bernafas itu membutuhkan energi lebih atau tidak, atau normal-normal saja. Nah, ketika teman-teman melihat bahwa ada kejanggalan di pernafasannya seperti tersengal-sengal, seperti kayak nafas panjang terus nafas pendek, mungkin bisa jadi ada pilek di hidungnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau yang sehat itu biasanya pernafasannya normal teman-teman, ya seperti selayaknya teman-teman bernafas, itu pernafasannya normal seperti itu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya itu teman-teman harus membalikkan burungnya seperti ini dan dilihat di bagian ini ya teman-teman. Di bagian fokus ke sini dong. Nah, di bagian ininya. Nah, ini nih. Kan lagi bernafas tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, kelihatan kan? Jadi nafasnya itu santai dan nggak kayak tersengal-sengal dan nggak terlalu sering dan juga nggak terlalu lambat. Nah, itu kesehatannya bisa dilihat dari pernafasan dulu yang pertama kali. Yang kedua, ketika burung itu masih merem, teman-teman lihat posisi dia saat berdiri seperti ini. Nah, posisi berdiri dia seperti ini itu biasanya burungnya kalau yang normal itu nggak begitu ngangkang banget, tapi bisa berdiri sejajar kalau diletak di jaring-jaring karet atau di serbuk-serbuk kayu. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Itu masuk ke bagian cacat atau tidaknya sih sebenarnya, tapi itu perlu diperhatikan juga karena burung yang bayi itu rentan banget dengan ngangkang. Biasanya seperti itu. Daripada teman-teman sudah membeli nanti melakukan terapi lagi di rumah, kan itu jadi kerjaan 2 kali. Itu mengenai kesehatan. Karena masih belum tumbuh bulu, masih belum
bisa apa namanya, terbuka mata. Nah selanjutnya apa untuk melihat kesehatan atau melihat keokean dari burung ini gitu kan. Nah yang selanjutnya yaitu tentang respon makannya teman-teman. Biasanya burung yang masih bayi, respon makannya itu kuat banget teman-teman. Dan ketika dia masih merem pun, itu kalau kita pegang atau di jam-jam dia lapar, itu biasanya responnya ganas banget. Nah itu perlu teman-teman lihat juga bagaimana responnya seperti itu. Apakah responnya bagus atau malah dia tidak mau makan sama sekali. Itu sangat bahaya teman-teman. Nah yang selanjutnya yaitu mengenai luka-luka. Biasanya burung bayi ini rentan banget dengan luka-luka teman-teman. Jadi teman-teman harus mengelilingi burungnya ini, harus dikelilingi dari atas, dari bawah, terus di atasnya, terus di belakangnya, kaki-kakinya, terus temboloknya, apakah ada bercak darah di daerah sini. Ini teman-teman. Aduh, sebentar. Nah, ini kan. Nah, itu kan ada temboloknya. Kan ada temboloknya, teman-teman. Tembolok ini sebelah sini nih. Nah, ini teman-teman harus perhatikan apakah ada bercak darah. Ini putih-putih ini, guys. Nah, ini di sini nih, daerah sini ini, apakah ada bercak darah atau sewajarnya seperti tembolok burung yang pada normal. Nah, teman-teman harus memperhatikan hal itu juga. Itu berlaku untuk burung yang masih merem maupun sudah melek seperti ini, teman-teman. Sebenarnya burung yang usianya bayi seperti ini atau masih anakan seperti ini itu rentan banget sakit, teman-teman. Rentan sakit dan rentan banget untuk mati kalau burungnya benar-benar dipelihara dengan baik dan diposisikan burungnya itu tidak kedinginan, terus makannya teratur, terus juga kita rajin-rajin membersihkan. Nah itu sebenarnya burung yang seperti ini rentan banget mati, kecuali burung yang small parrot seperti parkit atau seperti lovebird. Biasanya burung-burung itu kalau kedinginan dia bakalan cepat out, teman-teman. Tapi kalau sejenis burung betet seperti ini, terus sunconur atau burung falk, itu biasanya aman-aman aja, teman-teman. Tanpa harus kita kasih penghangat, tanpa harus dikasih kayak lampu-lampu seperti itu nggak ada masalah. Selama teman-teman bisa menjaga tempat atau suhu ruangan dari kandangnya itu tetap terjaga, nggak lembab banget, nggak panas banget, dan juga nggak terlalu dingin lah, intinya seperti itu. Aku dari dulu ke burung paruh bengkok nggak pernah teman-teman dihangat-hangatin, nggak pernah dikasih lampu-lampu seperti itu, ya sudah seperti ini aja. Bahkan di sini di ruangan ini ruangan ber-AC, tapi burung-burung yang aku keep selama ini kuat juga sama panas, kuat juga sama AC. Tuh, ya karena dari kecil dibiasain untuk tidak manja seperti itu, untuk tidak dihangatkan ini tuh. Mungkin teman-teman yang ingin menghangatkan juga tidak masalah, boleh, bebas, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut pengalaman aku sendiri, cukup dengan kardus dan dikasih tisu banyak di situ, itu sudah, menurut aku sudah cukup bagi burung itu untuk menjaga kenyamanannya. Ya asal teman-teman harus pandai-pandai dan harus sering-sering untuk mengganti dari tisu tadi. Palingan harus diganti sehari sekali agar burung itu tetap terjaga kebersihanan dan juga kehangatan dari tempatnya, teman-teman. Nah yang selanjutnya ini banyak banget teman-teman ditanyain di Instagram atau ditanyain di kolom komentar YouTube nih. Biasanya ada teman-teman yang membeli burung paruh bengkok yang khususnya yang bayi seperti ini, katanya di orang sebelumnya itu burungnya responnya bagus dan burungnya itu lancar makan, lincah dan segala macamnya. Tapi ketika burungnya itu sampai di rumah teman-teman, dalam waktu sehari 1 kali 24 jam burungnya nggak mau makan sama sekali. Nah begini teman-teman, seperti yang aku jelasin tadi di awal, teman-teman juga harus mencari seller atau penjual yang ramah dan tidak tidak pelit untuk memberikan info bahwa burung A gitu kan, itu sebelumnya sama dia dikasih pakan apa dan racikannya bagaimana dan jam-jamnya jam berapa aja dikasih gitu loh. Jadi cari seller yang mau membimbing teman-teman seperti itu. Kalau ditanya dijawab. Nah
ketika itu sudah teman-teman tanyakan apa resep dan bagaimana cara dia memberi dan jam-jamnya, nah barulah teman-teman terapkan di rumah. Ketika burung yang dibeli teman-teman tadi sesuai dengan resep apa yang dikasihkan, bubur yang dikasihkan oleh penjual tadi kepada teman-teman, tapi burungnya tidak mau makan, nah ini tugas teman-teman nih, harus paham. Kenapa? Karena burung yang seperti ini, yang baru ikutan sama kita ini harus ngasih tahukan ke burung ini bahwa kita adalah tuan baru dia dan ini cara kita untuk melolosnya. Nah, jadi teman-teman harus memaksanya untuk buka mulut, untuk menyemprotkan pakan bubur racikan teman-teman sendiri kepada burung itu. Jadi kita juga yang harus mengenalkan. Jadi gini, bukan berarti burung itu, aduh burungku ini nggak respons, nggak mau buka mulut, artinya dia tidak mau makan, padahal temboloknya sudah kosong dan dia harusnya lapar, teriak-teriak minta makan, tapi kok ini tidak. Nah itu karena dia belum terbiasa dalam lingkungan tersebut, dalam lingkungan baru rumah teman-teman gitu. Jadi belum mengetahui kondisi lingkungan di situ, belum beradaptasi dengan cuaca yang ada di ruangan teman-teman itu, dan juga belum beradaptasi dengan kebiasaan teman-teman memberi pakannya. Jadi makanya yang pertama kali teman-teman lakukan itu dipaksa untuk buka mulut, dibuka mulutnya. Ini kalau bayi kan gampang, untuk buka mulut ini dibuka mulutnya, terus dipaksa disepet sama racikan teman-teman dan bubur teman-teman di rumah. Itu lakukan selama mungkin sampai burungnya bisa respon cepat atau mengetahui bahwa itu bubur makanan dia hari demi hari ke depan, dan untuk mengenalkan kepada burungnya bahwa teman-teman itulah yang owner baru dari penjual sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah risau. Banyak banget teman-teman yang risau, bang ini kenapa nggak mau makan, terus nggak respon padahal masih bayi. Itu sebenarnya nggak bisa kita menunggu dia respon padahal burung ini masih baru ikutan kita. Ya kita harus membiasakan dulu sama dia, ini pakannya, ini buburnya. Kita juga yang harus memaksanya dulu. Jadi nggak usah khawatir memaksa itu tadi dilakukan berhari-hari atau berminggu-minggu. Tidak teman-teman. Mungkin 2-4 kali suap, mungkin 2 harian lah ya. Itu hari ketiga itu burung itu sudah tahu, sudah bakal kembali respon dan kembali ngerti bahwa dia udah ikutan owner baru. Nah jadi begitu kenapa kok burung yang barusan kita beli seperti burung ini yang bayi kayak gini nggak respon, ya karena itu tadi, karena belum mengenal, belum mengetahui kondisi atau lingkungan baru, atau belum beradaptasi di tempat majikan yang baru kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman ingin membeli burung paruh bengkok yang bayi seperti ini, carilah seller yang benar-benar amanah, baik, dan mau share bagaimana merawat burung itu tadi sebelumnya ikut dia. Terus juga dilihat tentang kesehatannya, tentang luka, tentang pernafasannya, tentang sekujur tubuhnya itu ada sesuatu benjolan atau segala macam yang aneh, dan juga kakinya ngangkang atau tidak. Nah palingan itu aja teman-teman yang bisa kita cek sama burung itu tadi. Karena kita nggak bisa cek yang bulunya bagaimana, yang matanya bagaimana, atau suaranya bagaimana, nggak bisa. Karena ya burungnya kan masih belum tumbuh ekor, juga belum tumbuh bulu di sayap kanan kiri dan semuanya, juga belum melek gitu kan. Padahal kita pengen kan melihat burung itu udah tumbuh bulu nih, warnanya apa, bulunya sehat atau tidak gitu kan. Tapi kita kan itu belinya masih merem, jadi kita nggak bisa ngecek kesana-kesananya. Jadi palingan ya kita harus lihat fisiknya aja seperti ini, oh kayak gini, bersih dan nggak ada cacat, terus pernafasannya juga normal, stabil, terus semuanya kok sepertinya oke, ya wes sudah ambil aja gitu. Dan jangan lupa juga tanya-tanya sama penjualnya, ini makannya seperti apa, jam-jamnya seperti apa, kayak gitu aja teman-teman. Jadi semoga video ini menjawab teman-teman yang lagi risau di rumah, mungkin yang baru beli kok atau udah beli burung ya ini, ataupun sudah besar ya, yang jina gitu kan, yang burungnya lolohan orang sebelumnya, kenapa nggak respon? Ya itu alasannya seperti itu tadi. Kita yang harus ngenalin dulu kepada burungnya agar dia kenal dengan kita. Itu aja videonya, semoga memberi manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe di bawah
Di-share videonya jika bermanfaat dan juga komentar di bawah. Tanya apa aja bebas di kolom komentar. Penuhin kolom komentar guys. Sampai berjumpa di next video. Bye.